Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk selalu berdoa tanpa henti-hentinya. Terus menerus berseru siang dan malam. Jangan biarkan kami putus asa, tapi setia selalu menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami dan kita rasakan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus memberikan perumpamaan seorang hakim yang katakanlah hakim yang jahat, tapi seorang janda miskin menggedor terus datang dan terus datang dan datang sampai sang hakim bosan dan akhirnya memenuhi apa yang diminta oleh sang janda itu. Kesetiaan kita menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita rindukan. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pasti kita pernah mengalami kebosanan dalam berdoa. Orang sudah melakukan banyak hal supaya permohonannya dipenuhi. Orang telah berdoa siang dan malam, novena berkali-kali, ya, doa rosario berkali-kali. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengindahkan. Dan kita kecewa. Bahkan mungkin marah. Dan mungkin bahkan tidak lagi berdoa. Bosan, jenuh. Saudara, pengalaman ini adalah pengalaman kita semua. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah sungguh-sungguh apa yang kita alami setiap hari, setiap saat. Karena itulah maka doa, unsur penting di dalam doa adalah kesetiaan, ketekunan. Berdoa terus siang dan malam. Dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia sendiri akan lakukan bagi kita. Bukan kita yang menentukan yang kita minta, tapi Tuhan sendiri yang menentukan apa yang kita mohonkan. Para saudara, mari kita memiliki sikap iman, sikap kesetiaan, sikap ketekunan. Dan hidup itu bukan sesuatu yang gampang, yang mudah, yang gampang dicari. Segala sesuatu yang gampang dicari akan hilang dengan mudahnya. Ketika segala sesuatu mendapat gratis, kita lalu tidak peduli. Tetapi ketika diperjuangkan sungguh-sungguh, kita juga akan mendapatkan apa yang kita minta dan kita cari. Saudara, berdoa terus-menerus. Berseru siang dan malam. Santa Monica, satu contoh, seorang ibu yang 30 tahun berlutut sampai air mata berkucuran darah untuk pertobatan suaminya dan untuk pertobatan anaknya Agustinus. Berkat doa-doanya lalu kita mendapatkan ajaran yang luar biasa oleh orang yang bernama Agustinus, seorang pujangga gereja yang luar biasa. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat, kita memiliki ketekunan dan tidak pernah kita runtuh, menyerah, kalah. Tapi tetap siang dan malam mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Pada waktunya Tuhan sendiri akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Entah sekarang di dunia ini ataupun nanti dunia yang akan datang. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada seorang Bapa atau kepada seorang ibu, maka kita berada dalam tangan Tuhan. Dalam ketenangan, kedamaian, kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang pasti peduli dengan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga. Karena Dia tahu persis apa yang penting bagi kita, apa yang esensi bagi kita. Bukan sekedar apa yang kita butuhkan, tetapi apa yang esensi, apa yang penting, yang berkaitan dengan keselamatan kita. Ya, kalau kita hanya minta mobil, kalau kita hanya minta sukses dalam hidup, itu hanya sementara. Tetapi ketika Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu keselamatan, yaitu kebahagiaan kekal, yaitu kedamaian kekal. Dan itu Tuhan berikan. Dan kalau kita melihat dari hidup Yesus, sejujur-jujurnya kalau kita perhatikan hidup Yesus adalah hidup yang gagal di dunia ini. Tapi kemudian Tuhan
membangkitkan dia dari mati, dan mengangkat dia ke surga, dan membawa jiwa-jiwa yang menderita untuk sampai ke sana. Jadi kita diajak untuk menderita, untuk tekun, untuk siap, supaya kita tidak menghancurkan diri kita sendiri, tetapi membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia yang rendah hati. Itulah berdoa terus-menerus, berseru terus-menerus siang dan malam. Dan kita tidak bisa mendikte Tuhan, tapi membiarkan Tuhan sendiri bekerja melakukan apa yang penting dan perlu bagi kita. Ya. Kerap kali kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan itu yang terbaik. Itu merupakan yang paling penting. Dan kita bisa melihat segala sesuatu, entah problem kehidupan. Di situ kita bisa melihat, saya yang harus dibentuk. Saya harus bertobat. Saya yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Saya yang harus bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang ku mau, tetapi terjadilah padaku menurut perkataan. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Abraham. Ketika dia dijanjikan keturunan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, tapi ternyata anaknya yang lahir dari istrinya yang sudah tua dan harus dikorbankan. Seringkali kalau kita mau jujur, Tuhan seperti bermain-main dengan kita, ya, seolah-olah antara dia memenuhi permintaan kita atau tidak memenuhi permintaan kita. Tetapi itulah saudara, yang Tuhan kehendaki bukanlah bahwa kita memenuhi, tapi kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Menyesuaikan diri dengan keinginan dan kehendak Dia yang jauh lebih penting, jauh lebih mengerti situasi batin kita. Mungkin di dunia ini kita harus menderita, persis Yesus juga menderita. Mungkin kita juga harus menanggung penderitaan diri kita sendiri atau penderitaan orang lain. Dan itulah saudaraku, semoga Anda dan saya tak jemu-jemunya berdoa, berseru siang dan malam, sampai kapanpun dan tak pernah putus asa, karena Tuhan adalah Bapa yang mengerti pentingnya bagi kita, entah di dunia ini atau dunia akan datang. Semoga kesetiaan dan ketekunan kita dilimpahi berkat oleh Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.